aja dulu ya Bu. Ya, silakan. Baik Bu, izin share screen. Baik, apa Bu Pancar, saya ini untuk RTP-nya saya menggunakan yang PBL Bu. Kemarin ini sudah saya skillnya reading. Baik, saya mulai saja teman-teman. Morning student. Good morning. Morning. Okay, how are you? Baik. I'm great. Okay, fine, thank you. Thank you. How about you share? Pardon? Okay, before we start learning, saya mau untuk memimpin doa dulu. Saya minta kepada Pak Yosep untuk memimpin doa. Pak Yosep. Siap Pak, siap. Siap Pak. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bapak Guru, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, thank you Bapak Yosep. Kemudian saya mau kehadiran yang tidak hadir ini. Yang tidak hadir ke Pak? Ya, siapa yang tidak hadir ini Pak Yosep? Yusri tidak hadir. Bu Habibah masih di luar. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Bapak akan menampilkan salah satu gambar. Nah, ini bisa terlihat gambarnya? Anak-anak semua? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, ini ada yang tahu nih apa ini? What is it? Monas Pak, Monas. Apa yang kalian ketahui tentang Monas? Tinggi Pak. Tinggi apa lagi? What else? What else? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. What else? Ada emasnya Pak di atas itu Pak. Good, ada emasnya. Ada lagi? Monumen Pak. Monumen. Oke, berarti ini Monas located in Jakarta. Dia monumen, kemudian ada emasnya juga. Ada lagi? Ada ruangannya sepertinya. Baik, ini Bapak lihatkan ya gambarannya. Ini adalah national monuments or usually called Monas. Jadi dia terletak di Central Jakarta, Indonesia, dan monumen ini rectangular tower dan tingginya 132 meter. Jadi benar tadi kata Bu Husnul tadi dia ada flame shape cover with gold located on the top of the tower. Jadi di atasnya itu ada emas. Kemudian kata Pak Yosep ada ruangan juga di situ dan itu adalah museum yang merupakan bagian dari tower. Nah, jadi ini anak-anak adalah cara kita menggambarkan sesuatu. Jadi seperti itu tadi ada gambar Monas, kemudian Monas itu apa? Kemudian ini adalah deskripsi dari Monas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang deskripsi teks. Jadi tujuan pembelajarannya adalah setelah nanti anak-anak menyaksikan video dan juga pembelajaran dapat mengidentifikasi fungsi dari struktur teks, unsur kebahasaan dan teks deskriptif dan baik. Kemudian fungsi kedua, setelah menyimak video dan pembelajaran juga nanti kalian dapat menentukan kata teknis yaitu ukuran, bahan atau material atau kata sifat untuk mengisi teks deskriptif. Kemudian tujuan yang terakhir setelah pembelajaran dan menyimak video juga kalian dapat menganalisis sebuah teks deskriptif sederhana untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, itu tadi. Jadi kalau kalian memahami ini nanti tadi seperti Pak Yosep, Bu Husnul, Bu Herliani dan semuanya tadi, nanti kalau ada yang tanya Monas itu apa, kalau ketemu orang asing nanti bisa menjelaskan Monas itu di mana, bentuknya seperti apa dan lain-lain. Ya, Pak. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajarannya. Nah, Pak, anak-anak di sini apa yang terjadi? Di sini Bapak tulis during
his backpack. He help him to find backpack through the description of the backpack more. Jadi si Adi ini kehilangan tasnya. Jadi kita minta tolongnya menemukan tasnya. Kemudian caranya adalah kita harus mengetahui lebih lagi tentang deskripsi tasnya tersebut. Nah, jadi yang pertama, cara mengetahui deskripsi sesuatu itu kita harus tahu dulu spesifik atau technical kata teknik yang biasa digunakan. Nah, yang pertama di sini adalah kata-kata yang di bawah ini nih yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Seperti lihat di gambar, apakah gambarnya terlihat jelas? Kelihatan, Pak. Dan Nah, di Pak, sini Long, short. ya, jadi kalau dia menentukan sesuatu, ukuran sesuatu, dia ada yang long, ada yang short, ada yang big, ada yang small, kemudian ada juga tall, ada short. Jadi ini kalau kita mendeskripsikan ukuran dari sesuatu. Kemudian kalau bahan atau materialsnya apa kira-kira, Bu Husnul? Kata yang biasa digunakan. Ada plastik, apalagi kira-kira? kain, Kain. Apa kain bahasa Inggrisnya, Bu, Pak Yosep? kain bahasa Inggrisnya lupa Pak. Cloth, Pak, cloth. Ya, baik. Apalagi kira-kira? Ya. Ada wood, ada plastik, apalagi iron, rubber, leather. Ya, banyak ya. Ini contohnya Bapak tulis di sini ada plastik, ada steel, ada fiber, ada iron, wood, ada leather. Jadi ini contoh-contoh saat kita mendeskripsikan bahan dari suatu benda itu. Kemudian selanjutnya, nah kalau kata sifatnya apa kira-kira ini, Bu Herliani? Besar. Big tadi, Pak. Ada soft, apalagi ada big, Harus Thick. Pak. ada Long. apa? Tall. Small. Pak. Warna. Kalau to kayaknya size ya, Bu Husnul ya. Thick. Soft. Ya, thick, ya, ada strong, terus apalagi beautiful, masuk nggak kira-kira adjektif? Masuk, Pak. Masuk Bu. Masuk Pak. Baik. Ada lagi kira-kira? Nah, jadi ini dia contoh-contoh kalau kita ingin menggambarkan sifat dari sesuatu. Di sini Bapak contohkan ada soft, ada strong, ada beautiful, ada flexible, ada fragile, ada useful. Nah, jadi ini cara-cara untuk kita menggambarkan sesuatu. Nah, kemudian Bapak ingin membagi kalian dalam 2 kelompok untuk menyaksikan video, kemudian juga untuk mengerjakan lembar LKPD. Di sini Bapak langsung saja ya, Bapak tutup kelompoknya saja, nanti kelompoknya dibagi 2 aja. Kelompok yang pertama Pak Yosep, kemudian kelompok kedua Bu Husnul, supaya ada persaingan karena ini bintang kelas sepertinya mereka berdua ini. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk mulai LKPD-nya, Bapak ingin kalian menyaksikan satu video dulu. Bentar, Bapak klik videonya. Artinya tertutup, videonya sudah terbuka. Apakah terlihat videonya? Terlihat Pak. Terlihat, Pak.
Baik, kita doakan videonya kan. Ya, bagus, Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi kalau kita lihat dari video tadi, anak-anak semua lihat contoh teks ini. Ini kira-kira ini teks apa ini kira-kira? Teks deskriptif. Dari tadi deskriptif tadi. Kemudian kalau kita lihat ini untuk paragraf pertama ini apa paragraf pertama ini tadi? Identification. Bagus, identification. Kemudian kalau untuk paragraf apa? Description. Description, good. Lalu Pak Yosef, ini kalau tujuan teks ini apa ini Pak Yosef? Pak Yosef sepertinya connect ya. Describing Ini home. kalau Bu Herliani kira-kira apa Bu? Ini teks ini tujuannya? Describing home. Oke, ini berarti untuk menggambarkan my lovely home. Nah, kemudian tadi karena sudah memahami ini, kita bisa lihat di sini bahwa benar tadi kalau yang pertama ini merupakan identification, kemudian yang kedua ini adalah description. Kemudian tadi juga berdasarkan video kita lihat bahwa tujuannya adalah untuk menggambarkan sesuatu. Kalau teks tadi dia menggambarkan rumah saya. Kemudian kalau generic structure-nya seperti ini, kemudian kalau grammatical picture-nya ada yang pertama participan, kemudian dia menggunakan kata sifat atau adjektif. Kemudian yang ketiga dia menggunakan simple present tense dan biasanya identify proses atau action verb-nya. Nah, jadi setelah ini Bapak ingin membagikan kepada kalian lembar kerja serta didik untuk mengerjakan tugas berdasarkan kelompoknya tadi. Nah, jadi ini dia terlihat? Belum, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah bisa terlihat? Ada Pak. Baik, baik. Ini sudah tadi dibagi dua. Tolong ini dikerjakan berapa menit kira-kira?
3 menit ya. 3 menit langsung aja habis itu. Langsung aja ini kita presentasikan langsung. Ya, Pak. Cara ngerjakannya gimana, Pak? Untuk aktivitas pertama itu kita tinggal meletakkan ada huruf F untuk false, huruf T untuk true. Jadi kita mencari fakta di dalam teks itu mana yang merupakan pernyataan yang benar dan mana yang merupakan pernyataan yang salah untuk aktivitas pertama. Kemudian untuk yang kedua kita diminta menulis atau membuat daftar kata-kata sifat, kata-kata ukuran atau kata-kata material atau bahan di dalam teks tersebut. Nah, coba dikerjakan dulu berdasarkan kelompok yang tadi. Iya, Ini Pak. sepertinya ketua kelompok 1 nggak ada ya. Jalan-jalan terus itu, Pak. Baik, sudah semua? Sudah, Pak. Baik, untuk aktivitas pertama, ini saya minta, ini karena Pak Yosepnya belum ada, berarti ketua kelompok Bu Husnu, siapa yang mau ditunjuk untuk mempresentasikan aktivitas 1? Siapain, Pak? Langsung dijawab apa dibaca dulu, Pak? Aja Bu, langsung Bu. Langsung dijawab, Pak. Ya, supaya presentasi langsung. Oke, kalau gitu kelompok saya Herliani. Herliani, ayo dijawab. Yang nomor 1 ya? Ya. Ya, yang nomor 1 apa? True. Adi always uses the backpack when he goes to school. True, Pak. Ada di paragraf 1 jawabannya. Oke, good, very good. Yang nomor 2? Rabia, ayo Rabia. Teman satu. Jawab Rabia nomor 2. Ya, Bu. Yang nomor 2, saya baca dulu ya. Silakan Bu. Jawabannya false, Pak. Oke, karena itu dibuat di apa? Di paragraf 2. Karena di atasnya terbuat dari strong fabric, Strong bukan dari fabric. plastik. Strong, Bukan Pak. dari plastik. Ya, Kemudian Pak. kalau yang nomor 3 lagi, Bu Husnu. Saya aja, Pak. Ya, Baik. 3, Pak. Saya jawab, Pak. The backpack has 4 parts. False. Salah, Pak. False. Kenapa false? Itu paragraf 2 itu, Pak, ada cuma 3, Pak. The first part is the pocket, terus the second part is the part, terus ketiga itu the third. Nggak ada lagi, Pak. The fourth. Oke, very Iya, good. Pak. Memang di sini dikatakan bahwa ada 3 bagian saja di tasnya. Kemudian yang nomor 4 lagi ini kelompok sebelah belum ada ya. Baik, ya. Kalau yang nomor 4 apa kira-kira? False, Pak. False. 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 Karena botolnya ditaruh di Ketnya, di third part, di pokoknya ya. Bukan di main. Jadi kalau yang nomor 5 True. true. Oke, very good. Ini harusnya kita saling memberi kritik dan masukan ke kelompok yang lain, tapi karena kelompok sebelah sepertinya belum ada. Jalan-jalan Mungkin kalau terus itu, Pak. kalau mengkritik Pak Yosep silakan, walaupun Pak Yosepnya tidak. Pak, gimana Pak? Saya Saya kira mau itu Pak, mau mengkritik Pak Yosepnya jalan-jalan terus Pak. ya betul sekali Bu. Nah jadi saya kira skip saja untuk saran dan masukannya karena kelompok sebelah hadir. Saya langsung saja di teman tasnya sangat luar biasa, sangat bagus sekali.
jawaban-jawaban pertanyaan juga sangat bagus. Setelah ini kita akan menyelesaikan evaluasi. Nanti silakan evaluasinya kerjakan di rumah saja. Setelah ini semoga cara mendeskripsikan sesuatu ini bisa dimanfaatkan di luar. Kemudian untuk apakah ada yang dari pelajar bagaimana pembelajaran hari ini, Ibu Husnul, Bu Dia, atau Bu Dewi? Saya senang Pak, sangat senang Pak, apalagi kalau nonton video tadi Pak. Baik, berarti Ibu suka yang audio visual. Iya Pak. Nah, setelah ini untuk minggu depan, ini karena kita sudah belajar tentang descriptive text, jadi minggu depan kita akan melaksanakan project untuk menulis descriptive text. Jadi setelah kita memahami tentang descriptive text untuk minggu ini, minggu depan kita akan melakukan project untuk menulisnya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita masih berdoa bersama-sama. Ini karena yang biasa mimpin doa tidak ada, mungkin yang mimpin doa ini Bu Herliani lagi mimpin doa untuk menutup pelajaran kita. Doa apa ini Pak? Doa pulang atau doa mengakhiri aja Pak? Doa pulang Pak. Doa mengakhiri. Jangan mengakhiri Bu, pulang. Teman-teman, pelajaran bahasa Inggris kita hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa untuk mensyukuri nikmat yang telah diperoleh dari pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi di depan. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Good morning. Thank you. Demikian Bu Pancar, terima kasih banyak. Mohon sarannya Bu Pancar, Bu Nat, Bu Alin. Baik, terima kasih Pak Ilham. Ceria ya, Pak Ilham itu ceria. Semuanya sebenarnya ceria walaupun sudah siang, tapi tetap semangat dan ceria selalu. Ya, jadi semakin ke sini kita sudah melihat semakin banyak kegiatan yang melibatkan TIPEK tadi ya Pak ya, pada kegiatan Pak Ilham. Kemudian Pak, di awal itu ketika dipancing, Bapak menampakkan gambar itu tayangan, mungkin baiknya nanti diberi seperti stimulus saja gitu Pak, dibandingkan dijelaskan terus. Jadi masih seperti agak keceramah. Tapi untuk medianya itu punya Bapak menarik karena melibatkan peserta didik juga di situ dalam kegiatannya. Untuk videonya itu memang tidak ada suara dialognya kah Pak, atau tidak keluar suaranya? Tadi suaranya tidak masuk. Iya Pak Ilham. Oh berarti ada ya Pak ya? Ada, suaranya keras malah di sini. Saya kira tadi masuk. Iya. Berarti memang kalau ini ada treatment khusus sepertinya Bu ya untuk memasukkan suara. Iya seperti itu. Sepertinya memang dulu juga ada juga kendala seperti itu. Ada di dia tapi tidak nampak. Tapi karena ini kan sifatnya kita ini daring yang ini aja. Tapi nanti ketika PPL Bapak luring ya? Iya. Oh ya, kalau luring itu berarti kan bisa dipersiapkan, memang tidak. Kendalanya mungkin berbeda dengan kita daring seperti ini. Yaitu di media saja. Kemudian di akhir ada menarik kesimpulan kah Pak? Saya terlewat. Di sini kalau yang sintek yang saya susun ini ada refleksi saja Bu. Ya. Apakah perlu ditambahkan untuk kesimpulan? Biasanya di akhir memang ada refleksi, ada penarikan kesimpulan atas materi yang sudah disampaikan pada hari itu. Bisa ditambahkan pada penutupan itu, Pak. Oke, siap, Bu. Untuk penyampaiannya sudah jelas, penyampaian Bapak itu sudah jelas. Kemudian sudah runut juga, ada kecakapan abad 21-nya juga ya Bapak Ibunya sudah terlihat. Ya kalau bisa lebih ditingkatkan kan lebih bagus lagi Pak. Jadi kalau memang di luring nanti saya rasa lebih explore lagi karena kan langsung berhadapan dengan
peserta didik kita. Ya itu saja menurut saya, Pak. Terima kasih. Semoga semakin bagus lagi Oke. teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Silakan Ibu Natalina. Ya, mungkin juga sependapat ya. Udah bagus, tahapan-tahapan kelihatan, keterlibatan siswanya juga ada, sinteksnya jalan. Ya memang kalau mau dimaksimalkan nanti ketika tampil untuk ujian PPL-nya ya, prakteknya nanti harus lebih maksimal lagi. Media-medianya harus lebih kelihatan, jangan ada yang tersendat-sendat, jangan ada yang harusnya bunyi suaranya ada, tapi tiba-tiba ketika tampil nanti suara tidak ada gitu. Ya, jadi memang kasus-kasus ini di luar, kadang-kadang di luar kemampuan kita. Sebenarnya saya tahu pasti itu sudah dipersiapkan dengan baik, tapi ya begitu tampil ada saja gangguan. Karena itu saran saya ya memang ketika mau praktek beberapa kali itu dicoba terus supaya jangan sampai ketika harus hari H di mana itu harus dinilai tiba-tiba kendala teknis seperti itu muncul. Ya, nah kita kan tidak bisa lagi meminta orang untuk ulang Bu, mau ini yang lebih bagus, nggak bisa kayak gitu. Semua memang sudah harus siap ketika waktunya harus on gitu ya. Nah, jadi itu saja. Pada dasarnya karena Anda semua ini sudah guru, ya mengajar memang tidak ada masalah buat Bapak Ibu semuanya. Hanya saja seperti tadi pemanfaatan teknologi yang seharusnya mempermudah kita itu bisa saja menjadi problem yang akhirnya mempersulit kita di lapangan. Karena apa? Karena ada saja kendala teknis yang kadang-kadang di luar kemampuan kita dan kita perlu waktu untuk bisa menyelesaikan itu. Ya, jadi betul tadi sarannya sudah cukup bagus untuk ditampilkan, tetapi yaitu tadi teknis dari teknologi ini tetap juga harus dipersiapkan sedemikian rupa. Ya, oke, makasih. Terima kasih banyak. Lanjutkan saja, ya. Ya, terima kasih banyak Bu Alin, Bu Pancar. Baik, luar biasa sekali ya di kelas siang kita berusaha untuk tetap semangat support teman yang ber-teaching hari ini.